Selamat sore, mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara semuanya. Terima kasih sudah bergabung pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Anton Binsar. Saya dosen di Prodi Ilmu Komunikasi. Sore hari ini saya akan membawakan mata kuliah Community Relations and Engagement. Nah, sebelum memulai perkuliahan pada sore hari ini, saya akan menyampaikan terkait dengan rencana pembelajaran selama satu semester. Ini adalah course planning atau RPKPS dari mata kuliah Community Relations and Engagement. Mata kuliahnya Community Relations and Engagement, kodenya MSC 3406. Course koordinatornya Anton Binsar ya saya. Nah, mata kuliah ini diampu juga oleh beberapa orang dosen lainnya. Deskripsinya, nah deskripsi mata kuliah ini ya. Jadi mata kuliah Community Relations dan Engagement itu punya pendekatan dari pendekatan kasus-kasus gitu ya. Jadi konsep case approach. Jadi konsep dengan kasus akan disandingkan untuk bisa melihat. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk bisa melihat keterlibatan komunitas sebagai bagian dari strategi communications ya, sebagai bagian dari marketing, dari PR atau juga gerakan-gerakan sosial. Dan tentunya kita akan kaitkan juga dengan 17 eh, tujuan dari SDGs begitu. Nah, learning outcome yang diharapkan, jadi ada empat hal yang mau diharapkan adalah yang pertama, mahasiswa tuh mampu untuk menciptakan ide-ide, membuat solusi-solusi agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan terkait dengan masalah norma-norma, sosial norma yang ada, etika, dan lain sebagainya yang ada di masyarakat. Lalu kemudian mampu menciptakan ide-ide menggunakan multimedia di dalam industri komunikasi, baik itu untuk komersial maupun untuk non-komersial, ya. Lalu kemudian mampu menganalisis perubahan di industri yang ada, gitu ya. Jadi kalau sekarang banyak ada pergeseran-pergeseran, itu kita bisa menganalisa, kita mampu memberikan analisisnya dan juga kemudian bisa memecahkan permasalahan dan perubahan tersebut. Mampu untuk membuat sebuah research ya, penelitian, lalu perencanaan yang baik dan juga pesan-pesan komunikasi untuk mendukung kegiatan komersial maupun non komersial lewat eh, multimedia gitu. Nah, lalu kemudian eh, course learning outcome. Nah, itu ada subnya ya. Jadi course learning outcome em, ini di setiap pertemuan kita akan punya course learning outcome. Jadi dari empat tadi ada CLO 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah hal-hal yang diharapkan ya ada bisa tercapai dari eh, mahasiswa. Nah, selama 14 pertemuan, 11 pertemuan ini ada sub CLO-nya. Jadi mulai dari teman-teman mampu untuk melihat atau mengkaitkan disrupsi yang terjadi dengan isu-isu global gitu ya. Nah, itu kalian bisa menghubungkan dengan community relations dan engagement strategy. Sampai ke terakhir teman-teman mampu untuk mendesain sebuah strategi komunikasi gitu ya. Jadi mulai dari paham tentang konsep-konsepnya, definisinya, ya, lalu kemudian kalian akan dibekali dengan pengetahuan tentang participatory rural appraisal gitu ya. Jadi bagaimana melakukan penilaian-penilaian terhadap target of change-nya, agents of change-nya siapa dan seterusnya sampai kalian mampu untuk merancang sebuah perencanaan gitu ya. Nah, topik-topik yang akan masuk di dalam perkuliahan selama satu semester, yang pertama jelas technology and disruption, global issues, community relations, and engagement concept. Di pertemuan pertama kita akan belajar tentang itu. Lalu kemudian ada community engagement and development. Kemudian topiknya adalah community relations and engagement untuk kegiatan atau tujuan komersil maupun non-komersil. Lalu kita juga akan bicara tentang komunitas merek ya, brand community dan juga social customer.
Ada participatory rule of appraisal. Jadi bagaimana kita menilai situasi-situasi di tempat kita akan melakukan community relations. Nah, berikutnya ada the future of community relations. Sekarang kita sudah zamannya AI dan lain sebagainya. Tentu teman-teman juga harus beradaptasi terhadap itu. Kedepannya akan seperti apa sih community relations ini? Nah, itu yang dibahas di dalam topik tersebut. Lalu ada virtual community and online brand communities, social media intelligence, community needs assessment, ya. Kemudian teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa akan diperkenalkan dengan indikator-indikator supaya dapat mengevaluasi, mengukur keberhasilan dari program yang nanti akan disusun. Nah, di akhir kalian akan diberikan kesempatan untuk bisa menyusun strategi taktik dari community relations dan membuat hasilnya dalam bentuk pitch deck dan juga proposal kegiatan community relations. Nah, syarat dalam perkuliahan ini ada 14 pertemuan dan rekan-rekan wajib untuk hadir 11 dari 14 pertemuan yang ada untuk bisa mengikuti final test menggunakan pakaian yang ditentukan oleh UMN ya sesuai dengan aturan, lalu belajar secara aktif di kelas. Komponen penilaian. Nah, ini penting ya untuk teman-teman perhatikan. Midterm test ya UTS 30% nilainya. Final test itu 40% dan tugas-tugas assignment, paper, presenting dan lain sebagainya itu 30%. Jadi ini total 100%. Nah, ada di mana saja penilaian-penilaian tersebut, rekan-rekan bisa lihat di distribusi dari learning outcomes-nya di tabel ini ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat pertemuan pertama itu ada sub CLO 1 begitu ya. Nah, ini nanti akan diujikan di mana? Di midterm test ya. Jadi ada tes satu, nah soal nomor satu bobotnya 10% itu akan muncul dari pertemuan pertama. Begitu juga ini, tes kedua akan muncul di midterm test dari pertemuan kedua. Begitu ya. Dan ini adalah cara membacanya. Ya, terusnya sampai ke bawah. Nah, ada tugas. Tas satu, bobotnya 5% itu berangkat dari pertemuan ketiga, di mana di sini targetnya adalah students can adapt community relations and engagement concept on commercial and non-commercial purposes. Jadi dari sub CLO 3 ini pasti akan ada tugas pertama, tugas kedua, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini adalah distribusi mata kuliahnya. Teman-teman mahasiswa sudah bisa melihat di mana akan ada mid testnya, soalnya dari mana, kisi-kisinya seperti apa, ada di dalam jabaran ini. Nah, ini adalah penilaian final grading. Untuk lulus di mata kuliah ini, rekan-rekan paling tidak nilainya adalah C ya, tetapi sekarang untuk bisa ikut magang dan lain sebagainya tidak boleh ada nilai C gitu ya. Maka B ini menjadi target kita. B minus di sini adalah 65 ya sampai ke skor 100 ini grade-nya adalah A begitu ya. Nah, buku-buku yang kita gunakan, ini ada beberapa buku-buku teman-teman. Ada um, Corporate Community Involvement, Corporate Community Relations dari Berg, lalu kemudian ada Community Managers Playbook dari Perkins, lalu ada Online Brand Communities, Community Toolbox, lalu ada buku dari Bapak Renald Kasali, The Great Shifting, dan juga ada alat participatory rural appraisal ya untuk bisa kita menilai ya dari komunitas kita yang ada. Nah, ini adalah rencana pembelajaran per minggunya. Jadi rekan-rekan nanti memulai perkuliahan akan mendapatkan ini. Nah, rekan-rekan sudah bisa melihat minggu pertama akan belajar tentang apa. Minggu pertama topiknya adalah tentang technology disruption, global issues, and community relations engagement concepts. Subtopiknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini semua subtopiknya. Rekan bisa perhatikan. Lalu kemudian aktivitas di kelas, ya, dia ada lecture, ya, artinya perkuliahan biasa. Lalu setelah kelas, ya, itu ada discussion dan ada rekan-rekan untuk menonton video ya dari YouTube untuk bisa menilai lalu kemudian mengisi forum diskusi. Waktunya seperti yang disampaikan di sini dan kemudian penilaiannya berdasarkan nah ini ya bagaimana teman-teman
memposting di forum, lalu kemudian indikatorsnya ini weight-nya 20%. Nah, jadi itu pertemuan pertama. Pertemuan kedua, nah, teman-teman akan belajar tentang topiknya adalah ya brand community and social customer. Bagaimana rekan-rekan bisa membangun komunitas untuk merek gitu ya, komunitas merek. Lalu ini subtopiknya kita belajar mengapa sih kita mengembangkan komunitas, lalu strateginya bagaimana menurut Berg, lalu apa saja yang terjadi dalam masyarakat, perubahan-perubahan interaksi, lalu uh, community relations dalam commercial maupun non-commercial purposes, ya sampai kita tahu tentang brand community. Nah, ini pertemuan kedua. Pertemuan ketiga, ya, topiknya adalah masih ya community relations and engagement on commercial and non-commercial purposes, tetapi subtopiknya adalah tentang marketing konteks, PR konteks, social development konteks. Nah, pertemuan keempat kita bicara tentang participatory research. Jadi bagaimana teman-teman bisa menerapkan riset terkait dari komunitas yang akan dituju, sehingga kegiatan community relations itu bisa tepat sasaran. Nah, kita akan belajar tentang PRA ini di pertemuan keempat. Di pertemuan kelima, kita belajar tentang the future of community relations, tantangannya apa saja, inovasinya seperti apa, ya, hubungannya seperti apa, peran AI di dalam community relations akan seperti apa. Nah, ini kita belajar di pertemuan kelima. Di pertemuan keenam, kita belajar tentang komunitas bukan hanya ada di offline, tetapi ternyata juga komunitas bisa di virtual community atau komunitas virtual. Nah, kemudian juga komunitas itu bisa dibangun di dalam online brand communities. Nah, di sini kita akan belajar tentang komunitas virtual. Ya, bagaimana perusahaan, organisasi bisa memanfaatkan komunitas virtual untuk mencapai tujuan dari organisasinya. Kemudian di pertemuan ketujuh kita belajar tentang multimedia ya tools ya. Di sini kita belajar tentang social media intelligence. Jadi bagaimana teman-teman bisa mendengarkan kebisingan yang ada di dalam media sosial, di dalam pemberitaan dan lain sebagainya, mempergunakan satu alat yang kita sebut sebagai social listening tools. Jadi teman-teman bisa melihat ada apa aja sih perkembangan terkait dengan merek, terkait dengan organisasi kita, orang-orang bicara tentang apa terhadap organisasi kita. Nah, itu semua kita belajar em, di pertemuan ketujuh. Nah, pertemuan ketujuh ini diharapkan menjadi landasan untuk kita bisa menyusun salah satu eh, rancangan dari community relations. Ya, jadi kita menyusun berdasarkan data-data dan fakta yang bisa kita temukan lewat pertemuan ketujuh ini. Dan di sini ada tugas nanti, ya, ada post kelasnya, ada structure task. Lalu akan dilanjut dengan midterm test. Ya. Tadi soal untuk midterm test sudah tahu dari mana asalnya, di atas sudah ada distribusinya. Nah, pertemuan ke-8, teman-teman akan mencoba, kita akan membahas tentang community needs assessment. Artinya apa? Ketika kita menjalankan community relations, bukan hanya kita membuat sebuah program dadakan gitu ya, tetapi juga kita memahami komunitas yang akan kita dekati seperti apa, dan program kita harus sesuai dengan kebutuhan dari komunitas tersebut. Maka kita akan mencoba melihat, menilai community needs assessment. Nah, pertemuan ke-9, kita akan bicara tentang objective analysis and success indicators tadi ya, bagaimana kita bisa menyusun indikator-indikator kesuksesan dari program. Karena sebelum kita mengimplementasikan program, kita harus terlebih dahulu menyusun indikator-indikatornya seperti apa, supaya pada saat kita implementasi, kita bisa setelahnya melakukan evaluasi terhadap program yang sudah kita jalankan. Nah, sana nanti rekan-rekan mahasiswa akan belajar tentang SMART Objectives, lalu akan belajar tentang KPI, Key Performance Indicators, dan lain sebagainya. Nah, pertemuan ke-10 ya baru kita bicara tentang strategi and tactics ya, bagaimana teman-teman membuat sebuah strategi ya mulai dari perencanaannya ya lalu kemudian sampai dengan ke pelaksanaannya dan evaluasinya.
Nah, di sini kita bicara tentang strategi dan taktiknya, bagaimana kita bisa menjalankan semuanya untuk menopang strategi yang ada mencapai tujuan dari community relations tersebut. Nah, pada pertemuan ke-11, ya, di pertemuan ke-11, 12, 13, dan 14, nah, ini rekan-rekan diberikan kesempatan untuk ya punya waktu berdiskusi ya di dalam kelas. Jadi rekan-rekan akan diberikan tugas untuk membuat rancangan program community relations dan punya tugas untuk mempresentasikan eh, rancangan tersebut. Selama 4 minggu, rancangan tersebut akan dikritisi oleh mahasiswa di kelas dan juga oleh saya sebagai dosen pengampu, sehingga rancangan tersebut akan menjadi baik pada akhirnya. Nah, lalu kemudian kita akan akhiri dengan final test. Ya, final testnya adalah ya tadi rancangan yang sudah kalian buat itu akan disubmit sebagai sebuah soal di dalam final test nanti. Gitu. Jadi bentuknya pitch deck dan proposal yang bobotnya adalah 40% ya dari keseluruhan. Nah, kira-kira itu materi perkuliahannya ya mulai dari week 1 sampai week 14. Nah, ini tugas-tugasnya. Jadi ada di minggu ketiga ada tugas pertama, ya esai. Lalu kemudian ada tugas kedua, ini di minggu keempat. Ya, jadi ada eh, PRA ya, tadi PRA ya, Participatory Rural Appraisal Report ya. Lalu kemudian tugas ketiga ada di week ketujuh sebelum UTS ya. Dan ada tugas keempat, nah ini yang tadi, yang kalian diminta untuk secara kelompok membuat program Community Relations and Engagement-nya. Nah, jadi tugasnya ada 4. Nah, kira-kira itu teman-teman, dan ini adalah alur dari apa yang tadi saya ceritakan, saya jabarkan, mulai dari sub CLO 1 sampai dengan sub CLO 10. Ya. Ini pertemuan pertama, kita akan bicara terkait dengan disruption dan community relations and engagement ya. Jadi, ini sub course learning outcome, Anda diharapkan bisa ya untuk menghubungkan antara disrupsi yang terjadi dengan bagaimana kita bisa membuat sebuah community relations ya menghadapi disrupsi yang ada. Lalu kemudian rekan-rekan mampu untuk mampu untuk menjabarkan tentang community relations dan engagement dari sisi konsep dan mampu menghubungkan terkait dengan isu-isu global dan juga permasalahan sosial. Ya. Nah, kita bicara tentang inovasi yang pertama, inovasi dan disrupsi teknologi. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat sebuah grafik di mana ada loncatan-loncatan yang terjadi. Ya, dia loncatan-loncatan tersebut semakin ya setiap saat dia menjadi semakin dekat jaraknya. Ya, jadi teknologi yang diciptakan itu semakin lama dia semakin cepat perubahannya. Mulai dari industrial, ya, lalu kemudian ada ditemukannya mesin uap, ya, steam railways, lalu kemudian ada pembuatan terkait dengan baja, heavy engineering di sana, lalu kemudian produksi tentang eh, mobil-mobil, automobiles dan juga mass production terjadi di sana tahun 1910 sampai 1975. Nah, lalu kemudian semakin cepat dan sampai dengan saat ini sudah ada clean tech, biotech, bahkan sudah sampai di artificial intelligence. Jadi ini ya terjadi revolusi industri yang terjadi begitu cepat. Ini waves of innovations. Nah, perubahan yang begitu cepat itu menyebabkan terjadinya disrupsi. Ya, jadi setiap lompatan itu menghasilkan perubahan, terjadi disrupsi. Nah, ketika terjadi disrupsi, ya, ya, yang semakin cepat itu perilakunya berubah, baik itu perilaku konsumen, ya, masyarakat itu berubah. Nah, contoh, saya mau tanya nih ke teman-teman, ketika AI saat ini muncul, generative AI muncul, ya, kan sudah biasa ya menggunakan generative AI. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya, apa perubahan perilaku apa yang terjadi pada mahasiswa saja misalnya? Apa kira-kira? Mungkin kalau ngerjain tugas lebih sering nanya AI dibandingin research.
sendiri gitu sih, Pak. Nah, ya, daripada ke perpustakaan. Zaman dulu orang akan ke perpustakaan, nyari buku gitu ya, untuk bisa menjawab, membuat tugas dan lain sebagainya. Tapi ternyata sekarang dengan adanya generative AI, ya rekan-rekan ternyata lebih sering, lebih cepat, lebih suka bertanya pada generative AI begitu ya. Nah, hal tersebut itu membuat perubahan perilaku terjadi. Nah, jadi kita bisa melihat itu ya. Begitu juga dengan di industri-industri lainnya ya. Ada cara-cara baru ya, cara-cara lama tergantikan gitu ya, bukan orangnya yang tergantikan tapi cara-caranya tergantikan. Nah, inovasi itu bisa membuat pasar baru dan membuat produk ataupun jasa menjadi nggak relevan lagi dengan tuntutan zaman sekarang gitu ya. Nanti eh, ya tadi buku cetak bisa tergantikan dengan buku yang sudah teman-teman mungkin sudah jarang pegang buku cetak ya, tapi sudah bisa lihat dengan e-book dan lain sebagainya. Nah, ini terjadi pergeseran sehingga pergeserannya mencari titik kesetimbangan baru sehingga nanti semua bisa menerima perubahan-perubahan yang ada. Nah, salah satu contoh bukti dari inovasi dan disrupsi ini adalah sebetulnya yang sering dibahas adalah tentang Nokia misalnya salah satunya. Nah, Nokia ini zaman dulu ada yang tahu nggak Nokia ini sebetulnya perusahaan apa sebelum dia jualan handphone? Nggak tahu? Nggak tahu, Pak. Kalau disebut dia adalah perusahaan yang membuat kertas, percaya nggak? Nggak. Nggak ya? Bahwa sebetulnya tahun 1865 dia Pulp and Paper Company. Jadi dia pembuat kertas, bubur kertas itu. Ya, dia baru masuk 1865 itu sebagai pembuat bubur kertas, ya, dia buat kertas, lalu kemudian dia masuk ke dalam industri konglomerasi, dia buat sepatu karet, kabel-kabel, generator, masuk ke industri militer gitu ya. Itu tahun 1865. Lalu kemudian baru 92 dia pindah fokusnya ke telekomunikasi. Jadi nggak banyak yang tahu tuh bahwa Nokia dulunya berinovasi juga gitu ya, berubah dia, bergeser. Nah, lalu kemudian dia dapat investasi di tahun 98, dia punya keuntungan yang luar biasa gitu ya. Jadi dia bisa dapat 6,5 sampai 31 miliar euro gitu ya. Itu di tahun 2008 saja. Tapi dari 2008 yang dia untung besar sekali, 2011 ternyata CEO-nya mengumumkan bahwa Nokia bangkrut. Ya, dia mengumumkan bahwa 130 staf harus berhenti, 120 negara operasinya harus berhenti, dan Nokia mengumumkan bangkrut. Kira-kira kenapa? Dia nggak mau mengikuti perkembangan zaman, Pak. Ya, di saat yang lain sudah membuat hal-hal yang baru, Nokia tetap bertahan dengan mempergunakan software Java-nya, ya. Lalu kemudian dia tetap bertahan. Oh, handphone itu ya pakai tombol fisik sama seperti BlackBerry gitu ya, pakai tombol fisik. Lalu kemudian akhirnya tergilas oleh kompetitor-kompetitornya pada saat itu. Nah, hubungannya dengan community relations apa? Nah, community relations ini hubungannya adalah supaya kita dapat menghadapi perubahan itu. Jadi bukan cuma sekedar kita merespons terhadap perubahan-perubahan teknologi, ya, tetapi kita juga bisa tetap relevan dengan stakeholders kita, dengan pemangku kepentingan kita, ya. Nah, stay relevan itu dengan siapa? Nah, kita bisa lihat relevan dengan stakeholdersnya, customersnya, distributornya, regulatornya, masyarakat sekitar, investor, karyawan, pekerja, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi baik itu internal maupun eksternal stakeholders. Nah, jadi pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira em, kalau kalian menempatkan satu orang manusia di dalam satu pulau terpencil, terdamparlah dia, kira-kira apakah manusia itu bisa bertahan hidup? Bisa nggak? Atau besar kemungkinan bertahan hidup atau kecil kemungkinan bertahan hidupnya? Kecil, Pak. Kecil ya. Nah, ya kalau satu orang manusia. Tapi kalau kita bandingkan antara manusia ya di pulau terpencil dengan seekor simpanse misalnya,
di pulau terpencil. Kira-kira kemungkinan bertahan hidupnya akan lebih tinggi yang mana? Simpanse, Pak. Simpanse ya, karena dia punya insting bertahan hidup, dia mempertahankan hidupnya. Manusia bisa punya emosi dan lain sebagainya, bisa kesepian dan lain sebagainya ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara ya, eh, manusia ditempatkan di dalam satu stadion, ya, ratusan manusia ditempatkan di dalam satu stadion, lalu kemudian dia nonton bola bareng-bareng, ya. Nah, dengan ratusan simpanse diletakkan di dalam satu stadion, disuruh nonton bola bareng-bareng, kira-kira lebih tertib yang mana? Manusia. Manusia, ya. Nah, jadi manusia ya ditempatkan di satu tempat beramai-ramai, ya banyak orang di sana, walaupun riuh rendah pertandingan sepak bolanya, ya manusia akan tertib di sana. Tetapi simpanse ratusan ditaruh di dalam stadion, stadionnya acak-acakan. Ya rusak tuh pasti ya, mereka akan berantem dan lain sebagainya di sana. Nah, maka apa sih maksud dari contoh yang saya sampaikan tadi? Nah, ada yang tahu nggak kira-kira? Apa maksudnya? Apa kesimpulan dari contoh tadi? Kenapa saya membandingkan manusia dengan makhluk hidup lainnya yang tidak diberikan akal budi? Kira-kira apa kesimpulannya? Ayo, ada yang tahu? Mungkin manusia itu makhluk yang sosial gitu, Pak. Jadi nggak bisa hidup sendirian. Oke, manusia nggak bisa hidup sendirian. Manusia bisa bekerja sama nggak? Bisa. Manusia bisa bekerja sama, ya. Maka kita bisa lihat di sini. Manusia bisa bekerja sama, saling mendukung ketika punya narasi yang sama. Ya, artinya apa? Komunitas itu terbangun dari sebuah narasi yang sama, sebuah cerita yang sama. Contoh, kita bisa menghargai uang rupiah kita, betul ya? Kita transaksi pakai rupiah, ya. Eh, Kira-kira kita kok bisa ada pisang di pasar itu ditukar sama uang 50.000 misalnya? Kok ada yang mau? Padahal uang 50.000 itu hanya sebuah kertas sebetulnya. Tetapi karena dia disahkan oleh Bank Indonesia, dibilang resmi oleh pemerintah Indonesia, bisa dipakai sebagai alat tukar, maka kemudian semua orang mau terima uang tersebut. Ya, artinya apa? Manusia bisa menciptakan narasi yang sama untuk bisa saling bekerja sama satu dengan yang lain. Nah, maka komunitas itu hanya bisa dibentuk oleh manusia, gitu ya. Dengan apa? Dengan narasi yang sama. Maka kita bisa melihat ini, ya. Komunitas itu pasti definisinya satu, dia pasti ada sebuah lokalitas tertentu, manusia-manusia yang berkumpul menjadi satu, gitu ya. Lalu kemudian punya tujuan yang sama, kira-kira punya minat yang sama, lalu kemudian merasa eksklusif satu dengan yang lain, gitu ya. Nah, cirinya apa? Nah, ada batasan siapa anggota dan siapa bukan anggota. Lalu kemudian ada tujuan, ada aturan, dan juga ketika kita bicara komunitas, komunitas itu menentukan arah dan tujuannya sendiri untuk kesejahteraan komunitas itu sendiri, gitu ya. Itu kira-kira ciri komunitas. Ya, jadi menariknya manusia menciptakan komunitas untuk kesejahteraannya, gitu ya. Nah, maka komunitas kita bisa kesimpulkan bahwa komunitas adalah tentang manusia, ya, semua tentang manusia. Lalu manusia itu hidup dalam berbagai macam komunitas. Mahasiswa bisa berkomunitas dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaannya, tetapi di rumah juga mungkin punya komunitas dengan lingkungan sekitarnya. Jadi punya komunitas bermacam-macam. Ya, komunitas numpuk satu dengan yang lain, bertumpuk ya karena manusianya punya beragam komunitas di sana. Ada yang formal, ada yang non formal. Ya, jadi komunitas diatur dalam berbagai macam jenis. Jadi kesimpulannya kita akan banyak bicara tentang komunitas, ya, bagaimana komunitas itu bisa kita kembangkan, lalu kemudian dia menjadi bermanfaat baik itu untuk organisasi maupun juga untuk isu-isu sosial, ya, terkait dengan isu-isu lingkungan, isu-isu sosial masyarakat. Itu community relations bisa kita lakukan. Dan ujungnya adalah jelas reputasi organisasi atau reputasi perusahaan akan menjadi baik dari sana. Ya, dengan demikian kelas bisa kita akhiri. Terima kasih banyak, sukses, sampai ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya.
Selamat sore semuanya. Sore, Sore, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Terima Pak. kasih.